Oke, kembali lagi di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas dari fisika lagi. Kalau kemarin sebelumnya sudah ada video tentang fluida dinamis, sekarang kita masuk ke yang fluida statis. Seperti yang dilihat di situ ada fluida statis 1, jadi nanti ada yang keduanya. Dalam video tentang fluida statis pertama ini kita akan membahas materi fluida statis yang lebih simple, hanya memakai rumus saja. Jadi kita lihat saja dulu rumus-rumusnya. Pertama adalah tekanan. P sama dengan F per A. Tekanan ini satuannya adalah, kalau misalkan kalian lihat dari sini, F itu gaya. Satuannya Newton. Ini luas permukaan. Satuannya meter kuadrat. Berarti ini satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Lalu rumus kedua, tekanan hidrostatis atau kita sebut pH itu sama dengan Rho G H. Mungkin kalian masih ingat yang di SMP, ini adalah massa jenis. Ini percepatan gravitasi. Sedangkan ini adalah ketinggian atau kedudukan. Jadi ini satuannya meter, ini meter per second kuadrat, sedangkan massa jenisnya adalah kilogram per meter kubik. Tekanan hidrostatis ini jadi pasti satuannya juga Pascal atau Newton per meter kuadrat. Ada yang dinamakan tekanan total, di mana tekanan total ini adalah P atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatik. P atmosfer adalah tekanan pada atmosfer yang besarnya adalah 1 atm atau 76 cmhg atau 760 cmhg, atau bisa juga kalau di Pascal ini berarti 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Biasanya pada beberapa soal yang digunakan adalah Pascal ini, jadi kalian harus rubah dulu ATM-nya ke Pascal. Lalu yang sesuai dengan satuannya ada yang kita namakan hukum Pascal, dimana mudahnya hukum Pascal adalah tekanan pada suatu kedudukan 1 akan sama dengan tekanan pada kedudukan 2. Contoh hukum Pascal yang paling mudah adalah pada pipa U atau bejana berhubungan. Nanti kita lihat soalnya. Lalu ada yang dinamakan tegangan permukaan. Jadi ini adalah kemampuan suatu fluida untuk meregang. Jadi dia bisa menahan suatu benda di permukaan fluidanya. Rumusnya adalah gamma sama dengan F per D. Ini gaya tegangnya, gaya tegang permukaan. Sedangkan D adalah panjang permukaan. Lalu dengan menggunakan konsep tegangan permukaan, hubungannya ada gejala kapilaritas, yaitu naik turunnya permukaan di dalam pipa kapiler. Itu rumusnya adalah H sama dengan 2 gamma cos theta per Rho G R, dimana H-nya ini adalah kenaikan atau penurunan permukaan. Cos theta ini yang kita namakan sudut kontak dengan permukaannya, sedangkan yang Rho G R ini Rho-nya massa jenis, G-nya percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari permukaannya. Lalu ada viskositas fluida atau kekentalan fluida yang dilambangkan dengan N ini, yang bentuknya seperti M. Lalu hubungannya dengan viskositas, kita dapat mencari kecepatan terminal atau VT, yang rumusnya adalah 2/9 kali R kuadrat G per viskositasnya
Jadi ini R ini jari-jari benda, VT kecepatan terminal benda, N viskositas fluida, sedangkan ini massa jenis benda dan massa jenis fluida. Jadi ini rumus-rumus yang akan kita temui di bagian pertama video ini. Kita langsung lihat soal pertama. Oke, ini soal pertama. Pada sebuah tabung diisikan 1 liter alkohol yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Jika luas alas tabungnya 20 cm kuadrat, kita diminta menentukan besar tekanan hidrostatis pada dasar tabung. Oke, angkat dulu soalnya. Jadi, tadi kalian bisa pause videonya untuk melihat soalnya kembali kalau misalnya ada yang kurang. Yang sudah kita ketahui di situ, V-nya volume tabungnya 1 liter atau volume alkoholnya. Berarti ini kita rubah ke meter kubik. Lalu massa jenis alkoholnya 0,8 gram per cm kubik. Berarti ini 800 kg per meter kubik. Dan luas penampangnya tadi kita tahu 20 cm kuadrat atau 20 kali 10⁻⁴ meter kuadrat. Yang ditanya adalah tekanan hidrostatisnya. Kalau tekanan hidrostatis berarti kita butuh Rho, G, H. Rho-nya kita sudah diberikan 800, G-nya 10, sedangkan H-nya kita belum tahu. Tapi kita tahu V, volume, dan luas alas. Berarti tinggi si alkohol adalah volume per luas. Berarti 10⁻³ per 20 kali 10⁻⁴. Ini hasilnya adalah 0,5 meter. Tinggal kita masukkan ke bawah. Dan ini akhirnya hasilnya adalah 4000 Newton per meter kuadrat atau bisa juga 4000 Pascal. Jadi ini untuk soal yang nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, ini soal nomor 2. Suatu bejana berhubungan diisi air dan ditutup dengan pengisap yang dapat bergerak bebas tanpa gesekan. Penampang kanan diameternya 5 cm, sedangkan penampang kiri diameternya 20 cm. Massa pengisap kanan 2 kg, pengisap kiri 20 kg. Lalu pengisap kanan diberi beban 18 kg. Kita diminta menentukan massa beban yang harus diberikan pada penampang kiri yang diberi tanda tanya agar sistem tersebut seimbang. Oke, seperti biasa di pause saja kalau misalkan kalian harus melihat soalnya lagi. Jadi di situ ada 2 buah pengisap. Kita bisa langsung memakai hukum Pascal bahwa FRA kiri itu pasti akan sama dengan FRA kanan. Sekarang tadi di kiri kita mau menambahkan massa yang kita tidak ketahui, jadi lambangkan saja dengan X. Ini dikali G. Jadi ini gayanya adalah gaya berat, massa total dikali percepatan gravitasi per luas penampang di kiri. Kita pakai rumus lingkaran pi per 4 diameter kuadrat 20 kali 10⁻⁻² kuadrat. Ini akan sama dengan 2 tambah 18 dikali gravitasi juga, karena tadi disebutkan bahwa di kanan diberikan massa 18 kg. Bawahnya luas penampangnya rumusnya sama, pi per 4 kali diameter kuadrat, diameternya 5 kali 10⁻⁻² kuadrat. Tentu kalian bisa lihat ini yang bisa kita hilangkan langsung, pi per 4. Lalu 20 plus X per 400 kali 10⁻⁴ sama dengan 20 per 25 kali 10⁻⁴. Ini 10⁻⁴ nya bisa kita coret. 25 dengan 400, ini 1, ini 16. Maka 20 plus X sama dengan 20
kali 16, 20 plus X sama dengan 320, atau X-nya, jadi massa yang harus ditambahkan di sebelah kiri itu adalah 300 kg. Ini untuk nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nah, ini soal nomor 3. Jadi ada suatu bejana berhubungan yang sebagian diisi raksa yang memakai warna merah. Massa jenisnya 13,6 gram per cm kubik. Dalam kaki yang satunya atau sebelah kanan di situ terdapat 19,7 cm minyak tanah. Massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Pada kaki sebelah kiri dituangkan air, sedemikian sehingga permukaan air dan minyak tanah itu setara. Yang ditanyakan adalah berapa senti tinggi air yang ditambahkan dalam bejana atau yang ditambahkan di sebelah kiri. Oke. Jadi untuk soal ini kita tetap memakai konsepnya adalah tetap tekanan di sebelah kiri akan sama dengan tekanan di sebelah kanan. Jadi di sebelah kiri itu ada tekanan atmosfer ditambah dengan Rho 1 GH1. Jadi kita menganggap yang ini satu ini indeksnya untuk air. Lalu yang di kanan tekanan atmosfer juga ditambah, karena di sebelah kanan ada 2 cairan, berarti kita karena ini sama, jadi bisa saling kita hilangkan saja. Lalu kalau kita nuliskan ini lebih dahulu, sekarang yang kita ketahui itu adalah nilai H2-nya ini 19,7. Sebelumnya di sini kita bisa coret G-nya, karena meskipun penjumlahan tapi ini masing-masing suku memiliki G, jadi kita bisa langsung coret. Lalu H2 itu 19,7, sedangkan H3 karena tadi airnya ketinggian air itu sama dengan minyak dan raksa, maka kalau ini H1, ini H2 dan H3, kita bisa mendefinisikan H3 itu sebagai H1 kurang H2. Atau kalau kita langsung masukkan angkanya 0,8 dikali 19,7 ditambah 13,6 kali H1 dikurang 19,7. Sedangkan yang di sini P Rho 1-nya adalah 1 dikali H1, berarti sini tinggal H1 saja. Jadi H1-nya ini 15,76 ditambah 13,6 H1 dikurang 267,92. Maka kita mendapatkan 12,6 H1 itu sama dengan 252,16, atau H1 ketinggian air dalam bejana sebelah kiri adalah sekitar 20 cm kalau kita bulatkan. Oke, ini soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Baiklah, ini soal nomor 4. Jadi ada sebuah pipa kapiler berjari-jari 0,6 mm dimasukkan ke dalam air yang tegangan permukaannya 7,2 kali 10⁻⁻1 Newton per meter. Kita diminta menentukan kenaikan air dalam pipa jika sudut kontaknya 0 derajat, lalu menghitung sudut kontaknya jika air naik setinggi 1,44 cm. Jadi ini dua masalah yang berbeda. Hanya cara menghitungnya kita memakai rumus yang sama, yaitu rumus kapilaritas. Jadi yang A, kita langsung gunakan rumusnya saja. H sama dengan 2 gamma cos theta dikali rho
kali G kali R. Gamanya tadi 7,2 kali 10 pangkat min 1. Cos theta cos 0 berarti 1. Lalu rho kali G kali R. R-nya 0,6 kali 10 pangkat minus 3. Ini silahkan kalian cek sendiri. Hasil akhirnya adalah 0,024 meter atau 2,4 cm. Sedangkan yang B, kita diminta menentukan sudut kontak. Jadi kita hitung cos theta-nya terlebih dahulu. 1,44 kali 10 pangkat minus 2. Kenaikan ketinggiannya 1,44 cm. Berarti dirubah ke meter lebih dahulu. Ini sama dengan 2 kali tegangan permukaannya sama cos theta per 1000 kali 10 kali 0,6 kali 10 pangkat minus 3. Dari sini kita akan mendapatkan cos theta itu 0,6, dimana nilai sudut yang kosinusnya 0,6 itu adalah 53 derajat. Jadi ini untuk nomor 4. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal terakhir, yaitu tentang kecepatan terminal dan hubungan dengan viskositas. Nah, ini soal kelima, soal terakhir kita untuk bagian pertama video fluida statis ini. Jadi kita mengetahui kecepatan terminal yang dicapai sebuah tetes minyak yang massa jenisnya 801,5 kg per meter kubik yang jatuh di udara. Udaranya massa jenisnya 1,5 kg per meter kubik. Kecepatan terminalnya adalah 0,4 mm per second. Kita diminta menentukan jari-jari tetesan minyak tersebut dalam mikrometer. Diberikan 1 mikrometer itu 10 pangkat minus 6 meter. Dan viskositas minyaknya 4 kali 10 pangkat 5 pascal second. Oke. Jadi untuk soal ini kita akan memakai rumus viskositas kecepatan terminalnya yang tadi sudah diberikan di awal, yaitu VT sama dengan 2/9 R kuadrat G per viskositasnya kali rho benda min rho fluida. Kalau kita menyusun ulang persamaan ini untuk mendapatkan R-nya, kita akan menggunakan R kuadrat, berarti 9/2 dikali V terminal kali viskositas per G kali rho benda min rho fluida. Jadi kita masukkan 9/2 dikali 4 kali 10 pangkat minus 4. Jangan lupa ini kecepatannya rubah ke meter per second. Kali 4 kali 10 pangkat minus 5 per gravitasinya 10. 801,5 dikurang 1, jadi ini R kuadratnya hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat minus 12 meter kuadrat, atau kalau misalnya kita akarkan berarti 3 kali 10 pangkat minus 6 meter, atau sama saja 3 mikrometer. Jadi ini adalah solusi untuk yang nomor 5. Jadi fluida statis bagian pertama selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke video kedua fluida statis, itu tentang hukum Archimedes. Jadi bagian kedua videonya khusus tentang video Archimedes, bahasan dan soal-soalnya. Oke, silakan di like jika kalian menjadi lebih mengerti setelah menonton. Di komen kalau misalnya merasa ada yang harus ditambahkan atau ada yang harus diperbaiki. Juga di subscribe jika kalian belum subscribe untuk mendapatkan update-update selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.